Baiklah, pada bagian ini kami membuat rancangan tindakan perubahan dengan pendekatan apresiatif inquiry atau AI. Jadi ini merupakan pendekatan yang berfokus pada hal-hal positif untuk kita kuatkan supaya terjadi perubahan yang berdasar pada kekuatan-kekuatan yang ada. Rencana tindakan perubahan satu adalah mewujudkan merdeka belajar yang berdampak pada murid. Yang kedua, menguatkan karakter Pancasila. Hal ini atau tindakan perubahan ini kami pilih dua topik utama berdasarkan yang pertama adalah kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah yang kaitannya dengan merdeka belajar, di mana kami sebagai sekolah swasta memiliki hal-hal yang cukup unik dan istilahnya positif. Jadi dalam beberapa hal kami punya keleluasaan dalam hal kebijakan sekolah dan berbagai program, sehingga kami bisa lebih melakukan inovasi dan hal-hal lain yang dalam upaya untuk merdeka belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitannya dengan karakter. Kami pilih karena memang dalam rapot mutu pendidikan sekolah, karakter murid mengalami penurunan, dan ini merupakan salah satu dari 6 topik utama di rapot mutu pendidikan, dan ini merupakan satu bagian yang paling perlu untuk ditingkatkan seperti itu. Beberapa kerangka yang kami susun yaitu mengacu pada Bagja, di mana merupakan pengembangan dari apresiatif inquiry, yaitu untuk memudahkan kami dalam mengembangkan perubahan itu, yaitu dengan kerangka Bagja. Yang pertama adalah memulai dari pertanyaan. Kaitannya yang pertama adalah bagaimana membuat murid merasa merdeka dalam belajar. Yang kedua, bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila. Tindakan atau penyelidikannya adalah mencari definisi yang sesuai dengan kondisi sekolah terkait merdeka belajar. Jadi merdeka belajar yang sudah diterjemahkan oleh kementerian itu, ketika kita redefinisikan lagi sesuai dengan kultur dan kondisi sekolah, sehingga merdeka belajar ini benar-benar relevan dan bisa diterapkan serta di lapangan sesuai dengan kondisi kami. Yang kedua adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila sebagaimana karakter. Jadi karakter ini akan kami kuatkan dengan menguatkan P5. Jadi kami perlu menggali lagi informasi tentang P5 dan indikator-indikatornya. Jadi profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui, kita gali indikator-indikatornya, di mana indikator ini nanti akan memudahkan kita untuk mengukur, melihat hal-hal apa saja yang sudah ada dan masih perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian adalah yang kedua, yaitu yang kedua adalah ambil pelajaran. Berangkat dari pertanyaan sekolah mana yang sudah masuk dalam kategori merdeka belajar dan siswanya berkarakter Pancasila. Yang kedua, bagaimana indikator siswa merdeka dan siswa berkarakter Pancasila di sekolah tersebut. Jadi pertama memang kita perlu melihat keluar, jadi untuk memperluas khasanah wawasan kita sebagai sebagai kita dalam hal dunia pendidikan, kita perlu keluar dalam langkah untuk melihat bagaimana penerapannya di sekolah lain yang tanda kutip sudah dianggap ideal sebagai sekolah yang memiliki iklim merdeka belajar dan juga siswanya berkarakter Pancasila. Nah, kalau sudah tahu beberapa hal terkait dengan hal itu, kita akan menggali atau mencari tahu indikator di sana bagaimana terkait dengan Pancasila, merdeka belajar dan karakter Pancasila. Kemudian hal apa saja yang dilakukan untuk menciptakan merdeka belajar dan siswa berkarakter Pancasila. Nah, ini kaitannya dengan nanti program. Sebenarnya ini merupakan realisasi dari indikator-indikator untuk kita wujudkan dalam bentuk program.
tindakan atau penyelidikannya tentu saja mencari tahu sekolah yang sudah dianggap berhasil dalam menerapkan Merdeka Belajar dan juga karakter Pancasila, kemudian mencatat kegiatan-kegiatan yang mendukung hal tersebut. Jadi mencatat ini dalam rangka studi tiru, di mana nanti akan tentunya kita olah lagi di sekolah yang sesuai dengan kondisi kita sendiri. Masuk ke G, yaitu gali mimpi, dream, yaitu pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana perasaan saya saat melihat siswa benar-benar merdeka dalam belajar dan berkarakter Pancasila. Jadi hal ini merupakan impian kami. Kalau hal itu terwujud, bagaimana perasaan kami ketika melihat para siswa benar-benar merasa dia menjadi dirinya sendiri dalam belajar. Yang kedua adalah apa hal yang saya lakukan untuk menjaga kemerdekaan belajar siswa tersebut. Jadi dalam hal apa mempertahankan mimpi yang sudah terbayangkan itu, jangan sampai mimpi itu runtuh, yaitu bagaimana kita menjaga mimpi itu tetap menyala seperti itu. Hal yang dilakukan adalah membuat gambaran dengan ilustrasi gambar siswa sangat bahagia dan merdeka belajar. Jadi ini bisa menjadi penyemangat motivasi guru dalam rangka menggapai mimpi kita realisasikan atau kita wujudkan mimpi itu secara nyata melalui gambar ilustrasi yang tentunya bisa dipajang dalam beberapa tempat, khususnya ruang rapat dan ruang diskusi yang akan banyak kita gunakan untuk sharing dan berkolaborasi serta membahas hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk mewujudkan merdeka belajar dan karakter Pancasila. Jadi gambar ini menjadi penyemangat bagi kami untuk ke arah sana. Yang kedua adalah membuat gambaran kegiatan siswa di sekolah saat siswa sudah berkarakter Pancasila dengan kuat. Jadi karakter Pancasila yang yang nanti akan terwujud itu kita buatkan gambar-gambar sebagai realisasi, sebagai gambaran hasil atau gambaran mimpi kami yang dengan gambar itu akan sedikit mewakilkan deskripsi dari pelajar Pancasila, di mana dengan gambar itu setiap orang akan dapat menerjemahkan dengan cara mereka masing-masing dan tentunya arahnya tetap sama, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain, yaitu J. Pertanyaan pemantiknya adalah apa saja indikator merdeka belajar yang realistis untuk murid. Yang kedua, berapa lama program diterapkan untuk melihat hasilnya. Tiga, bagaimana menciptakan sistem untuk menumbuhkan karakter Pancasila. Yang empat, bagaimana mengukur keberhasilan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Tidak hanya membuat indikator merdeka belajar bersama dengan guru. Jadi indikator ini yang barangkali tadi sudah kita gali, kita dapatkan melalui studi tiru itu tetap kita diskusikan kembali oleh para guru, karena para guru yang akan mengalami sendiri bagaimana kondisi kemerdekaan belajar di kelas mereka masing-masing. Jadi indikator ini akan berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua adalah membuat buku panduan ringkas Merdeka Belajar untuk dipedomani guru. Jadi Merdeka Belajar yang luar biasa menarik ini perlu diwujudkan dalam buku panduan sederhana yang dalam hal ini tentu saja tingkat sekolah kami dalam rangka untuk memudahkan guru dalam mewujudkannya. Jadi panduan ini tidak terlalu tebal, jadi kami punya rencana panduan ini tidak realistis, maksudnya panduan ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan secara nyata di kelas. Yang ketiga, membuat jurnal kemajuan untuk mengukur keberhasilan program. Jadi jurnal ini dalam rangka memantau keberhasilan program. Yang keempat adalah oh ya, kaitannya dengan perencanaan kami lakukan bahwasanya satu siklus atau satu eksekusi program perubahan ini jangka waktunya minimal adalah 6 bulan atau 1 semester. Jadi tentu saja adalah kaitannya dengan karakter, lebih-lebih itu tidak bisa dilakukan secara ringkas. Jadi perlu minimal 6 bulan untuk melihat bagaimana perkembangan atau kesuksesan atau efektivitas program tersebut berjalan. Yang kelima, membuat tata tertib baru yang mengacu pada profil Pancasila dengan cara menjabarkan tiap satu profil menjadi beberapa aturan. Nah, jadi rencana terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila itu kita turunkan profil-profil pelajar Pancasila yang mulai dari
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, nalar, kritis, dan mandiri itu, tiap-tiap poin itu memiliki nanti tiap satu hal, tiap satu karakter, misalnya beriman dan bertakwa, itu nanti akan dituangkan dalam aturan. Jadi kaitannya dengan beriman dan bertakwa itu, aturan di sekolahan bagaimana? Misalnya, beriman dan bertakwa itu senantiasa melaksanakan ibadah tepat waktu. Nah, maka dalam kegiatan sekolah, baik itu sholat duha maupun sholat duhur, semua anak berkewajiban untuk menjalankan aturan sholat tepat waktu. Kemudian terkait dengan misalnya bergotong royong, nah, ini misalnya peraturannya adalah setiap hari Jumat melakukan kegiatan bersama yang melibatkan seluruh kelas, seluruh siswa. Misalnya ada kegiatan apa namanya membersihkan selokan di mana setiap siswa nanti saling membantu, ada yang bertugas untuk mengambil sampahnya, ada yang bertugas untuk mendorongnya membawa ke tempat pembuangan dan seterusnya. Jadi hal-hal itu akan diwujudkan seperti itu. Kemudian eksekusinya adalah pertanyaan pematanya, siapa saja yang akan terlibat pada penerapan Merdeka Belajar dan Profil Pancasila. Yang kedua, kapan hal ini harus dimulai. Yang ketiga, bagaimana mengatasi kemungkinan kegagalan atau inkonsistensi dalam penerapan program. Yang keempat, bagaimana mengatasi rasa jenuh dalam proses perubahan. Nah, tentu saja yang terlibat utamanya adalah seluruh komponen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, bidang kurikulum sebagai trainernya, dan tentu saja melibatkan guru penggerak di dalamnya, kemudian seluruh guru serta karyawan. Kemudian kapan harus dimulai? Saat awal semester atau pasca liburan. Jadi kenapa perlu momentum? Jadi perubahan itu menurut kami perlu waktu yang secara momentum tepat. Itu tidak sembarang waktu, karena momentum itu akan menunjukkan bagaimana pentingnya atau bagaimana dalamnya suatu program itu. Jadi kalau tiba-tiba di tengah hari-hari belajar ada hal ini, mungkin kesannya biasa, tapi pas liburan tiba-tiba ada suatu yang sangat baru, itu menjadi momentum. Maka itulah pentingnya momentum. Yang ketiga, eksekusinya melakukan pengesahan program panduan sederhana kurikulum merdeka. Jadi yang tadi ada buku panduan itu tentu saja eksekusinya perlu disahkan untuk dijadikan panduan. Yang kelima, yang keempat, maksud kami melakukan sosialisasi dan pemasangan informasi pemberlakuan penguatan karakter Pancasila pada seluruh warga sekolah. Jadi di momentum awal itu kita sosialisasikan dan kita tempatkan beberapa informasi publik yang bisa dibaca, yang terakses oleh seluruh warga sekolah dalam rangka menguatkan karakter Pancasila untuk seluruh warga sekolah. Itu adalah prakarsa perubahan kami yang berdasarkan pada raport mutu pendidikan tahun 2023. Terima kasih dan semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik.